yaitu selamat saudara atas nama siapa dinyatakan lulus seleksi mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek pengumuman final PPG Prajabatan tahun 2022 untuk gelombang 2 ya. Yang mana di sini kita mengetahui informasi bahwa kita sudah lulus dalam pengumuman hasil tes wawancara untuk PPG Prajabatan gelombang 2. Seperti yang kita ketahui, setelah kita nanti melakukan pendaftaran dan juga kita lulus seleksi untuk yang di tahap 3 ini, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita dinyatakan lulus dalam seleksi PPG Prajabatan untuk gelombang 2 tahun 2022, dan berikutnya kita akan ditempatkan di plotting ke LPTK. Kira-kira apakah langkah setelah kita dinyatakan lolos tes wawancara dan juga bagaimana langkah kita jika kita tidak lolos? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini menurut alur dalam seleksinya, ini ada 3 tahapan seleksi yang dilaksanakan untuk PPG Prajabatan, yang mana di sini yang pertama itu tahap 1. Tahap 1 adalah seleksi administrasi. Jika kita lulus seleksi administrasi, maka kita bisa mengikuti tahap 2. Tahap 2 ini kita mengikuti tes substantif ya, menggunakan cat ANBK. Nah, selanjutnya di sini jika kita lolos di bagian tahap kedua, maka kita berhak untuk mengikuti seleksi tahap ketiga, yaitu tes wawancara, yang tujuannya untuk menggali lebih mendalam dalam kompetensi calon mahasiswa, baik itu profesional kemudian personal, yang dilaksanakan secara daring atau online melalui media platform virtual meeting. Nah, selanjutnya cara mengecek kita untuk melihat dari seleksi tahap 3 atau tahap final, yaitu seleksi wawancara, itu bagaimana. Teman-teman di sini bisa mengetikkan kata kunci yaitu gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke portal GTK Belajar Kemdikbudristek. Jadi di sini kita mencari menu, yaitu dari salah satu menu pada portal layanan program GTK Kemdikbud, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yaitu PPG Prajabatan. Nah, di sini karena kita akan mengecek, ini kita nggak akan membuat akun ya, tapi kita tinggal login saja. Teman-teman silahkan klik saja di sini yaitu masuk atau login. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke aplikasi SIM PKB PPG Prajabatan. Kita ketikkan yaitu email atau surel kita yang dulu kita buat ketika membuat akun ya. Kemudian kita masukkan kata sandi kita. Nah, berikutnya di sini teman-teman silahkan klik tombol masuk ini. Soalnya jika teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya ketika login ke akun SIM PKB PPG Prajabatan, yaitu selamat saudara atas nama siapa dinyatakan lulus seleksi mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Yang mana untuk di seleksi yang final ini adalah wawancara teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lolos wawancara, pastinya teman-teman sudah lulus ya saat ini dan nanti bersiap untuk mengikuti PPG. Nah, saat ini saudara berhak diproses lebih lanjut untuk diplotting ke LPTK, mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan secara luring selama 2 semester. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar ini akan diplotting mengikuti pendidikan di tahun 2022, dan sebagian lagi nanti akan diplotting untuk mengikuti pendidikan pada tahun 2023 tanpa harus mengikuti seleksi kembali. Silahkan pantau secara berkala di aplikasi SIM PKB saudara untuk mengetahui waktu konfirmasi kesediaan kemudian menjadi mahasiswa di LPTK yang ditetapkan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas keberhasilan saudara dan terima kasih atas partisipasinya dalam proses seleksi ini. Semangat mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan. Nah, selanjutnya setelah kita dinyatakan lolos seleksi PPG Prajabatan, ini bagaimana? Dan kalau misalkan teman-teman ketika login ini tidak lulus, ini langkah selanjutnya ini seperti apa? Apakah nanti akan ada pendaftaran PPG Prajabatan lagi di tahun 2023? Oke, untuk yang pertama ini adalah kita bahas terkait bagi teman-teman yang lolos ya. Kira-kira langkah setelah lolos ini bagaimana? Langkah setelah lolos, teman-teman PPG Prajabatan di sini silahkan pantau akun SIM PKB masing-masing, yang mana di sini dari Kemdikbudristek telah menyampaikan yaitu untuk penjadwalannya ya. Nah, di sini setelah kita mengetahui bahwa kita lulus,
dalam seleksi wawancara ya, yaitu pengumuman hasil tes wawancara telah diumumkan tanggal 21 November 2021 kemarin. Berikutnya langkah selanjutnya yang teman-teman harus pantau ini adalah teman-teman harus mencatat yaitu tanggal-tanggal penting ini ya. Inilah tanggal-tanggal penting yang perlu teman-teman catat untuk nanti jadikan acuan. Dan juga ada hal-hal yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggalnya. Nah, setelah di sini teman-teman di sini dinyatakan lulus hasil tes wawancara tanggal 21 November kemarin, maka jadwal berikutnya teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan. Nah, di sini untuk konfirmasi kesediaan ini caranya silahkan teman-teman cek pada kartu video ini ya. Untuk konfirmasi kesediaan itu bagaimana? Dikarenakan untuk konfirmasi kesediaan itu adalah sifatnya sangat-sangat penting sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mengkonfirmasi, maka dipastikan teman-teman nggak akan diberangkatkan ya untuk PPG di tahun ini. Meskipun teman-teman sudah lolos final untuk diseleksi wawancara. Nah, kita pantau untuk jadwal konfirmasi kesediaan inilah tanggal 24 sampai tanggal 26 November tahun 2022. Teman-teman silahkan login nanti tanggal ini, tanggal 24 sampai 26. Kita berdoa ya, semoga nanti muncul konfirmasi kesediaan untuk ikut PPG. Dikarenakan di PPG dalam jabatan banyak juga teman-teman yang ketika sudah jadwalnya ini tidak mengkonfirmasi kesediaan. Nah, ini sangat kita itu rugi ya teman-teman kalau misalkan kita nggak pantau akun kita. Nah, nanti teman-teman yang lolos tes wawancara ini pantau tanggal 24 sampai 26, lakukan konfirmasi kesediaan dimanapun kita LPTK ditempatkan. Ini sebaiknya kita bersedia ya, dan tentunya dari Kemdikbudristek sudah memikirkan terkait tentang LPTK yang tersedia dan juga jarak jangkau dari domisili kita teman-teman. Nah, kita lakukan konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, maka teman-teman nanti akan ditetapkan, yaitu penetapan mahasiswa PPG Prajabatan ini nanti adalah tanggal 28 November 2022. Setelah kita konfirmasi, kita akan ditetapkan di LPTK mana. Nah, setelah itu nanti pada tanggal 29 ini teman-teman PPG Prajabatan gelombang 2 ini bisa melakukan lapor diri ya. Bisa melakukan lapor diri. Tentunya lapor diri ke LPTK yang ditunjuk ya, yang sudah ditetapkan dari hasil konfirmasi kesediaan yang kita lakukan. Misalkan saya ini untuk konfirmasi kesediaan ditempatkan di UNS, berarti nanti saya tetapkan di sana juga. Berarti saya nanti lapor dirinya itu juga ke UNS ini teman, dan tanggalnya adalah tanggal 29 sampai tanggal 2 Desember ya. Berikutnya nanti mulai tanggal 5 Desember sudah dimulai, yaitu untuk orientasi mahasiswanya. Dan awal perkuliahannya ini nanti adalah tanggal 12 Desember tahun 2022. Nah, kalau teman-teman nanti pada tanggal-tanggal ini belum muncul form kesediaan, teman-teman pantau berkala, kemungkinan nanti akan diberangkatkan pada tahun depan ya, tahun 2023. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman nggak lolos juga ya, kalau misalkan kita nggak lolos, ini langkah berikutnya apa? Entah itu teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran nggak lolos di seleksi administrasi, atau nggak lolos di substantif, atau nggak lolos di wawancara, maka teman-teman nggak usah khawatir, dikarenakan nanti di tahun depan ini nanti akan dibuka kembali ya. Seperti yang telah disampaikan pada kolom FAQ dari Instagram PPG, yang mana di sini kalau misalkan ada teman yang bertanya ya, kapan PPG Prajabatan ini akan dibuka kembali? Nah, jawabannya adalah PPG Prajabatan saat ini menjadi salah satu program prioritas dari Kemdikbudristek yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya dalam rangka menyiapkan calon-calon guru profesional untuk siap bertugas mengisi kebutuhan guru di satuan pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang nggak lolos PPG Prajabatan tahun 2022 nggak usah khawatir, karena tahun depan ini nanti akan dilanjutkan ya untuk pendaftarannya. Jadi kita siapkan diri kita pelajari apa yang membuat kita nggak lolos sehingga nanti di tahun depan ini kita lolos.